Ya, selamat pagi semua. Nah, telah hadir bersama kita sekarang Pak Stefanus Subowo Ya. dan Bu Anastasia Widayati. Nah, kita sekarang akan bicara tentang bagaimana peran katekis sebagai guru Katolik di sekolah-sekolah negeri. Nah, para pemirsa tahu nggak kalau sebenarnya sekolah-sekolah negeri itu sangat butuh sekali guru-guru pengajar Katolik. Kita punya data bahwa di Jakarta, terutama Jakarta Utara, ada 9 sekolah dan hanya 4 yang ada. Nah, untuk lebih tahu nanti kita coba bicara dulu dengan Pak Stefanus Subowo dan Ibu Anastasia Widayati bersama saya, Mulyaditan. Oke. Nah, kita mulai ya. Iki Pak Bowo, kalau boleh tahu nih, Pak Bowo ini sudah berkecimpung di katekis sudah berapa lama? Kira-kira 29 tahun. Itu jadi katekis aja atau ada peran lain nih Pak Bowo? Saya katekis bareng-bareng jadi prodiakon. Tadinya saya lektor harian, terus akhirnya dipanggil jadi prodiakon. Bareng-bareng saya udah ngajar nih. Ya, sama-sama. Oke. Nah, kalau Bu Wit ini udah berapa lama nih? Saya di katekis itu mulai tahun 2000, kursus-kursus dulu, belajar dulu di Atmajaya, terus ada kursus di gereja, jadi 2002 baru mulai mengajar. Oke. Karena magang dulu juga. Iya. Nah, sekarang kalau ini nih, kan tadi itu, kalau peran katekis kan ada bisa buat ngasih katekumen, bisa buat komuni pertama, bisa buat sakramen penguatan, bisa juga buat baptis, ya kan? Baptis anak, bayi, ya kan? Nah, kok akhirnya kenapa kok milihnya jadi guru Katolik di sekolah negeri? Monggo Pak Bowo. Saya dulu. Ya, silakan. Sebetulnya guru agama Katolik di sekolah negeri itu yang nyarikan adalah ketua katekis. Dasarnya perintah pastor kali. Jadi di sana ketua katekis itu waktu itu bukan nunjuk, saya sudah takut ditunjuk saja. Hanya beliau ternyata bukan nunjuk. Saya sudah ngumpet-ngumpet, ternyata beliau bukan nunjuk tapi menawarkan. Begitu ditawarkan sudah ada 4 orang termasuk Bu Wit, lega saya bisa pulang enak. Ternyata setelah 2 bulan berikutnya saya dipanggil untuk ngajar di sekolahan itu. Tetap ketangkep ya? Ketangkep juga. Jadi saya Pak Ketua Katekis ngomong ini perintah Romo Paroki gitu aja. Jadi kalau perintah Romo Paroki ya saya anggap perintah Yesus, jalan saya kerjakan. Oke. Terima kasih nih berarti. Tetap berarti Pak Bowo melakukannya ya. Oke, kita sekarang masuk ke Bu Wit ya. Kalau Bu Wit gimana nih ceritanya? Jangan-jangan begitu tadi ketua katekis langsung diambil ya? Yang tadi kan? Iya, ketua katekis langsung ditugaskan. Oke, saya mau Pak. Gitu aja. Kebetulan juga deket itu aja, deket rumah saya dengan sekolahan. Oh, oke. Nah, sekarang kalau dilihat-lihat nih, itu kan ngajar di sekolah negeri gitu kan? Ya. Gimana sih? Berapa waktunya? Tempatnya di mana? Boleh cerita nggak sama kita semua di sini nih? Ya. Jadi ceritanya begini, di sana dulu satu kelas itu cukup 30 orang mestinya. Kelas itu dikosongkan terus dipakai untuk kita ngajar. Jadi sekolah itu yang ngajar agama Katolik 3 orang, saya, Bu Wit sama Pak Budi. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Saya ngajar kelas 3, Bu Wit kelas 1, Pak Budi kelas 2. Nah, di sana satu ruangan itu 3 orang, 3 kelas. Oh, ini bukan beda ruangan, tapi satu ruangan. Jadi di sebelah kiri Bu Wit, sebelah kanan Pak Budi, saya paling belakang. Itu aja saya sudah dibilangin sama Bu Wit sama Pak Budi. Pak Bowo kalau ngajar jangan keras-keras karena banyak jadi satu. Saya biasanya kalau ngajar keras saja suara saya. Nah, hanya saya juga mikir-mikir kalau begini saya harus cari tempat. Saya dapat tempat di perpustakaan.
Oke. Perpustakaan itu satu ngajar sendiri, yang 2 orang ngajar di dalam kelas itu. Marah ini Bapak ini. Gara-gara dikatain, jangan keras-keras, bukan. tinggal langsung perpustakaan. Bukan ya, nyari-nyari sendiri. Nah, di oke. sana bisa pakai, setelah saya pakai di sana, ternyata di sana saya nggak boleh lagi karena dipakai perpustakaan itu. Walah. Terus saya nyari sendiri. Nyari sendiri kan saya baru di situ, saya akhirnya nyari murid saya yang paling pinter dan paling aktif. Saya suruh nyari tempat. Nah, dapat tempat saya. Tempat guru Kristen Protestan. Ada tempat, tempatnya satu ruangan kecil gitu. Waduh, saya seneng saya. Langsung saya pindah sana. Saya sendiri pindah, yang kelas 3. Jadi yang Bu Wit sama Pak Budinya ikutan atau enggak, belum, masih di sana. Oh, masih di sana. Masih di sana. Setelah kira-kira setahun kali ya, atau setahun lebih gitu, baru Bu Wit sama satunya nyusul. Oh. Loh, kok nyusul sini? Kenapa? Sana nggak bisa dipakai. Waduh, jadi itu kelas itu kecil gitu, sumpek pakai 3 kelas lagi. Waduh, berarti nggak boleh kelas lagi Pak Bu. Saya kebetulan ngajar ini sudah 2 tahun, menurut janji saya, setelah 2 tahun saya ganti loh Pak. Ketua katekis bilang, nggak bisa diganti Pak, karena ini kurang orangnya yang mau ngajar. Akhirnya saya diam aja. Saya diam-diam cari Pak Malik, itu kawan saya katekis. Dia sudah KPKS, sudah termasuk mumpuni mestinya. Terus saya suruh ganti saya. Lah, beliau mau. Jadi dengan diam-diam saya diganti Pak Malik gitu aja. Saya sudah keluar. Nah, tadi kan udah denger nih penjelasannya Pak Bowo. Sekarang saya mau nanya Bu Wit. Kalau Bu Wit gimana ceritanya? Kok akhirnya jadi milih sekolah Katolik, sekolah negeri ini, dan kemudian ngajar di situ? Ya itu tadi, setelah ditugaskan tahun 2016 saya langsung terjun ke situ. Ruangan udah dijelaskan sama Pak Bowo ya tadi. Ya memang karena Pak Bowo suaranya keras, ya kita, Pak tolong Pak suaranya. Termasuk gitu. yang protes ya, ganggu ini, ganggu. Satu ruangan 3 guru gitu ya. Dan setelah itu biasanya saya karena saya megang kelas 10, biasanya anak-anak itu saya tanyakan, siapa yang belum komuni pertama? Siapa yang belum sakramen penguatan? Sedihnya saya itu ada yang belum sakramen penguatan, dan ada yang belum komuni pertama. Padahal itu anak kelas 10, kelas SMA kelas 1, belum komuni pertama. Jadi kamu ke gereja ngapain? Ya ikut aja sama papa mama. Aduh sedih. Udah kebetulan Yakobus pada waktu itu ada pelajaran komuni pertama. Jadi saya ajak anak itu untuk ikut komuni pertama di Yakobus, dan dia mau. Kebetulan. Terus yang penguatan juga saya sarankan, dia belum komuni pertama dan belum penguatan kan, anak itu yang satu itu. Terus saya ajak juga ikut sakramen penguatan. Jadi bereslah kedua-duanya, sudah penguatan, sudah komuni pertama yang satu, udah lega. Jadi karena pengalaman pertama saya begitu, setiap tahun saya tanyakan untuk anak-anak itu, biar kita itu lega gitu loh. Anak-anak sudah sekolah di negeri, tidak ada perhatian dari sekolah pasti, dan orang tua mungkin sibuk dengan kegiatannya, sehingga anak-anak tidak mendapat pendidikan sesuai dengan ajaran gereja. Itu. Wah, puji Tuhan ya, dapat Bu Wit ini dapat paket lengkap ya, diajar agama Katolik, diingatkan juga komuni pertama ya kan, diingatkan juga untuk katekumen baptis. Bagus sekali Bu. Untuk sakramen penguatan. Penguatan juga, betul. Nah, sekarang kalau ngajar di sekolah negeri itu kita memang tahu ya, Indonesia memang negara Pancasila, kita mengakui ada 6 agama, sehingga memang tidak semua itu agamanya sama. Tapi kan kalau di sekolah negeri ya harusnya mayoritas adalah agama di Indonesia. Nah, pada saat itu, misalnya Ibu gimana? Ada kendala atau ada ini enggak? Misalnya ada suka dukanya, wah ngajar di sekolah negeri, karena kan pasti suasananya beda nih, ngajar di gereja sama ngajar di sekolah negeri. Monggo
Mau Pak Bowo dulu atau Bu Wi? Pak Bowo dulu, monggo. Pak Bowo, monggo. Ya. Jadi suka dukanya itu sebetulnya pengajaran itu saya disuruh ngajar sana dikasih buku. Ternyata buku setelah saya pelajari tiap-tiap pengajaran itu waktunya panjang menurut buku itu. Padahal saya cuma dikasih waktu 60 menit. Padahal saya ngajar di sana bukan ngajar agama saja sebetulnya, agama dan budi pekerti. Jadi sopan santun dan lain sebagainya itu kan kita mesti ngajar. Misalnya anak-anak masuk nggak pakai baju, pakai kaos saja. Anak-anak SMA itu ada yang kayak gitu. Jadi ini mesti saya ngasih waktu lagi untuk ngajar budi pekerti. Nah itu ditambah ngajar agama itu tidak sesuai, maka kemarin akhir-akhir itu saya pakai trik-trik saya sendiri untuk ngajar di sana. Dasarnya buku itu, tetapi saya pakai ngajar tanya jawab. Maaf Pak Bowo, tadi dengar 60 menit. Memang waktunya kalau ngajar di sekolah negeri itu digunakan waktunya ada waktu khusus atau gimana? Waktu khusus itu 60 menit jam 12 sampai jam 1 karena itu yang Islam ke masjid. Oh, pas lagi yang Islam lagi ke masjid, ya. Bapak mengisi waktu itu ya? Iya. Oke. Waktu itu. Makanya 60 menit ya? Oke. Dan ngajar di sana, sekolah tidak mau tahu ngajarnya itu hebat apa enggak, baik apa enggak, selesai apa enggak mau tahu dia. Kelasnya ada apa enggak mau tahu. Jadi kita itu nyari-nyari sendiri. Tempat kayak apa kayak kreatif untuk ngajar juga, metode-metode kita rubah-rubah menurut keadaan. Melatih kreativitas Pak Bowo ini berarti? Ya, jadi kayak ngajar misalnya buku itu kalau saya kasih pelajaran sesuai buku, itu saya 7 bulan, 6 bulan belum selesai. Padahal pelajaran setahun, setahun harus ujian. Nah, yang kesana kan nggak kena saya, nggak nyampe. Iya. Nah, terus kapan ngajarnya? Padahal besok udah ujian. Nah, tadi udah dengar nih tentang Pak Bowo. Kalau Bu Wit gimana ceritanya? Ya, kita membagi waktu pelajarannya itu memang sulit ya. Kalau menurut Pak Bowo tadi sudah diceritakan mepet waktunya, sama sebetulnya, biarpun anak-anak itu full 1 tahun, tidak seperti yang kelas 12, mereka hanya sampai bulan sebelum 1 tahun udah ujian kan. Kalau kita masih agak longgar, tapi tetap aja juga kurang waktunya untuk kita waktu mengajarnya itu. Jadi ya harus kita buat bagaimana tahap-tahapan yang ada di buku sesuai anak-anak itu bisa menerima. Sebelum selesai sampai akhir tahun sudah selesai semuanya. Ya kita pepet-pepetin waktunya gitu. Kadang-kadang anak-anak juga datangnya tidak pas jam 12, pasti 12 lebih 10 menit, 12 lebih 15 menit, kan udah waktu itu sangat penting buat kita begitu. Jadi ya begitulah kondisinya, suka dukanya. Itu kan kalau kita tahu berarti di Indonesia kan ada 6 agama. Berarti yang ngajar nih harusnya ada yang agama Buddha, ada agama Kristen juga, ada agama Katolik juga. Itu semua ada gurunya. Iya. Pak Bowo di sekolah negeri itu. Di sekolah negeri tahu saya agama Kristen, Protestan sama Katolik aja. Oh, sama Islam. Iya. Itu waktu itu muridnya jumlahnya berapa Pak Bowo? Jumlah murid saya rata-rata pernah 9, 10, 11 gitu, paling banyak 11 lah. Kelas yang sudah kelas 3, kelas 12. Nah itu kan waktunya tuh harusnya kan pas jam sholat ya, jam sholat Jumat tuh harusnya pas lagi, harusnya makan siang. Iya. Jadi terus kemudian kan pasti lagi ngantuk gitu. Bagaimana nyiasatin supaya anak-anaknya bisa denger gitu, supaya tetap segar gitu kan, masih dengerin gitu. Waktu itu gimana tuh? Ada ceritanya nggak Pak Bowo? Iya. Sebetulnya kalau saya ngajar kayak di ngajar katekumen segala itu ada waktu. Jadi untuk kelakar segala ada waktu disediakan lah ada. Tapi ini untuk kelakar-kelakar gitu susah.
ngajar saja Waktunya pas, mepet. pas mepet. Kalau Bu Wit ngajarnya kelas 10. 10, ada yang kelas 11. Lah, saya ngajar kelas 12, itu pelajarannya bukan kelas 12 saja. Nah, untuk ujian, ujian itu kan kelas 10, 11, 12 jadikan satu. Jadi saya ngajar 3 pelajaran sebetulnya. Hanya waktunya kayak gitu, maka saya pakai pertanyaan-pertanyaan saja. Pertanyaan kelas 1, kelas 2, pertanyaan kelas 3, saya jadikan satu, saya acak-acak, saya tanyakan gitu. Kadang-kadang anak itu kritis toh. Loh Pak Boy ini tanya kok belum dikasih pelajaran sini? Memang belum. Wong cuma tak kasih tanya jawab saja. Iya. Maka terus tak bilangin yang belum tahu ini saya terangkan. Yang belum tahu saya terangkan. Tanya jawab saja saya. Jadi ada nggak di buku ya? Jadi semua pada dengerin ya? Iya, tapi dasarnya dari buku sih. Oke. Ya, gitu aja. Kalau Bu Wit gimana nih? Jam 12 loh. Jam 12 memang anak-anak lagi apa ya, moodnya itu sudah capek, dia lapar ya. Jadi kadang-kadang kita harus mengajak mereka ke konsentrasi agama, pelajaran yang textbook sekali. Jadi ya kembali lagi saya harus membuat suasana itu baik. Jadi anak-anak kadang-kadang saya ajak, ayo kita menyanyi. Siapa yang bisa menyanyi? Kebetulan mereka ada yang juga misdinar gitu. Jadi ada yang mimpin nyanyi mereka juga anak-anak itu. Jadi untuk menghidupkan suasana dalam kelas. Atau nanti ada teman yang membuat sebuah teka-teki gitu, mereka membuat teka-teki tentang agama pastinya ya, tentang pelajaran yang udah kita berikan minggu yang lalu begitu. Mereka saya berikan, terus ada pertanyaan dijawab untuk menambah nilai mereka di dalam nilai buku raportnya. Oke, terima kasih penjelasannya. Nah, kita akan kembali setelah yang satu ini. hati.
tadi udah denger nih bagaimana trik-triknya Pak Bowo, ya kan? Terus tips-tipsnya Bu Wit bikin nyanyi, ya kan, kasih kelakar. Bener-bener nggak bosen. Tapi nanti kita coba buktiin nih, bener nggak kalau para murid itu bisa dengerin, ya kan? Nggak bosen. Iya, iya, iya. Nah, kita mau datangin nih salah satu dulu mantannya siswanya yang diajar sama Pak Bowo sama Bu Wit. Kenalin nggak ya? Nanti coba tebak ya. Nih kita lihat siapa. Nah, kita sekarang udah lihat nih Pak Bowo. Nah, saya nampilin nih. Bisa kenal nggak siapa? Sebentar, saya panggil juga Bu Wit ya, supaya bersama Pak Bowo. Bu Wit sama Pak Bowo. Halo, Masih Bu. ingat nggak siapa itu? Siapa itu? Ayo. Siapa yo? Kan dia, Pak Bowo. Siapa? Christian ya? Christian. Dia. Iya. Kenal nggak sama saya? Oh, kenal lah. Masa sama guru kelas 3 SMA terakhir. Iya, iya. Sama saya juga kan. Iya, terima kasih. Kamu sekarang kegiatannya gimana? Oh, saya sekarang di Samadhi. Aduh, puji Tuhan. Bener kamu di Samadhi? Iya. Aduh, nah itu. Aduh, puji Tuhan sekali kamu bisa mewakili kita sekolahan untuk menjadi frater. Kita doakan ya, semoga Amin. berhasil dan Amin. lancar, tidak ada gangguan apa-apa ya, Christian ya. Iya. Aduh, terima kasih, terima kasih. Jadi Christian juga selalu saya doakan sih supaya tetap frater, bukan jangan tetap jadi frater, nantinya jadi pastor gitu. Nah, Terima kasih Pak Bu. iya, 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 iya. Yang penting kamu kalau ingat saya mesti ingat Yesus ya. Iya, pastilah. Jenggotnya Iya. Yang jelas Abraham. sudah wisma sama di sana berarti sudah masuk di lingkup para suci nanti. Ya. Iya. Dan langsung jangan sampai keluar. Oke. Amin. Oke. Saya senang sekali Anda di sana. Bukan senang saja, bangga juga. Dan itu adalah karunia Tuhan yang perlu kita pertahankan. Ya. Iya, betul. Iya, iya. Terima kasih, Christian. Jadi waktu itu panggilannya gimana nih? Kok bisa tiba-tiba mau jadi Romo? Ya, awalnya itu dari saya saat di SMP negeri. Saya mengikuti retret, saya mengenal seorang frater. Bukan seorang sih, 2 orang yang bagi saya berkesan bagi saya. Mereka tuh walaupun berbeda jauh umurnya dengan kami, tetap friendly, tetap asik dengan orang-orang yang lebih muda. Lalu berlanjut ketika saya masuk ke SMA negeri. Saya bertemu dengan seorang frater juga. Di situ saya mulai bertanya-tanya tentang seminari, tentang pendidikan calon imam ya? itu apa, suka dukanya menjadi frater seperti itu. Lalu hal itu lebih berkesan lagi ketika saya mengikuti persaudaraan siswa-siswi negeri Katolik, KAJ atau Persing KAJ. Persing, ya. Situ saya juga mulai mengenal frater-frater yang lain juga. Dan akhirnya ketika saat kelas 12, saya memiliki ketertarikan untuk masuk ke seminari. Saya jadinya daftar ke seminari pasca lulus SMA. Seperti itu. Oke. Frater, maaf, sekarang umur berapa, Frater? Saat ini 20 tahun. Oke, berarti berapa lama lagi nih nanti masa pendidikannya? Masa pendidikan jadi Romo ya? Iya. Ya, 9 tahun mungkin. Oh, oke. Nah, sekarang kita kembali ke tadi, perannya Pak Bowo sama Bu Wit dalam kemudian menginspirasi frater lah ya. Nah, Yes. waktu itu beneran nggak sih kalau Pak Bowo sama Bu Wit ngajarnya nggak membosankan? Biar Nggak tahu. apa? Nggak membosankan katanya. Banyak kelakar, Ya, itu. dikasih lagu-lagu. Betul sekali itu. Menurut saya,
ini ada kesenangan tersendiri bagi kami yang sekolah di negeri memiliki guru Katolik, khususnya guru yang memiliki dasar pengajaran Katolik atau disebut guru agama lah. Karena kami kan di sekolah negeri kan sangat minim atau jarang sekali memiliki guru agama yang sudah ada dari sekolah gitu. Jadi kami terkadang mengikuti Kristen Protestan kalau mau. Namun kami kan juga ada katekis juga seperti Pak Bowo, Bu Widya gitu. Seperti itu. Oh, oke. Berarti memang ya peran katekis sebagai guru Katolik membantu para siswa yang beragama Katolik ya untuk lebih mendekatkan kepada Yesus, tetap mengingatkannya ya. Nah, kalau untuk ini, kalau boleh tahu secara pribadinya, ini frater sebelum jadi frater pun memang dari keluarga Katolik atau gimana? Ya, keluarga saya sebagian besar emang Katolik, tapi walaupun ada beberapa sepupu atau saudara yang beragama Islam. Seperti itu. Oke, berarti majemuk ya, dari keluarga majemuk ya? Iya. Iya. Nah, sekarang sebelum kita memasuki sesi akhir, ada pesan-pesan nggak dari dari Frater Tian yang dulu pernah mengikuti sebagai mantan siswa yang pernah diajar dari Pak Bowo sama Bu Wid kepada para katekis pada umumnya? Pesan saya sih cuman nggak banyak-banyak ya. Mungkin semangat saja dalam bertugas menggembalakan para siswa-siswi yang ada di sekolah-sekolah, karena bagi siswa-siswi, ketika ketemu dengan seorang katekis, seorang pengajar, mereka tuh merasa seperti memiliki gembala. Jadi ya bisa dikatakan sebagai mungkin seperti romo atau suster lah, lebih lebih kelihatannya gitu. Bagi mereka yang kadang tuh nggak punya kayak orang tua, bagi saya sih, saya nyebutnya Bu Widya sama Pak Bowo itu seperti orang tua di sekolah saya, bagi saya seperti itu. Berarti penting sekali ya. Sangat penting bagi pendidikan iman juga. Oke, kalau begitu ini terima kasih Frater Tian sudah memberikan begitu banyak informasi dan juga pengalaman iman kepada kita semua ya. Iya, sama-sama Bapak. Sebelumnya kita tampilkan lagi Pak Bowo dan Bu Wid ya. Frater, selamat ulang tahun ya kemarin. Wah, kok tahu sih? Itu kan pas kita nonton yang promo masa itu. Oh iya. Nasi kuning. Nah, iya. Katanya ulang tahunnya Frater. Terus iya. sama Di juga Frater romonya wujudnya ulang tahun Frater. Selamat ulang tahun ya Frater. Oh, terima kasih Bu. Sukses, sehat selalu. Amin. Frater, salam untuk rekan-rekan juga. Salam untuk pastor yang di sana. Pastor siapa? Kalau di tempat saya Romo Romanus, Romo Rudi. Ya, salam untuk Romo Romanus dari Pak Bowo Jinggot gitu ya. Nanti dia kenal. Ya. Nanti saya salamkan. Salam juga Romo Romanus. Iya. Bu Bambang tahu Bu Bambang. Ya. Kalau Romo Romanus. Terima kasih. Ya, selamat. Terima kasih Bu. Bekerja nanti dan semangat pasti harus ada. Ya, terima kasih. Amin. Terima kasih, Frater. Kita tutup sampai di sini ya. Terima kasih Pak. Nah, tadi kita udah dengar nih, memang terbukti berarti pengajarannya Pak Bowo, Bu Wid memang menginspirasi juga siswa-siswanya untuk kemudian mendekat kepada Tuhan ya. Nah, tadi itu Christian yang nanti kita panggil Frater Tian, itu memang kita tidak bisa datangkan Pak Bowo, Bu Wid, karena sekarang kan lagi masa COVID dan kebetulan beliau juga lagi masuk tahun pertama. Jadi mohon maklum ya. Nah, sekarang kita udah di penghujung acara. Jadi terima kasih sharing pengalaman dari Pak Bowo dan Bu Wid. Semoga ini semua bisa berguna, dan bagi para katekis dan para calon katekis yang mau mendaftar dan kemudian mengajar juga di sekolah negeri, bisa menghubungi di nomor di bawah ini.
Dan akhir kata kita mengucapkan sampai jumpa. Kebaikanmu